Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah praktik perancangan kontrak yang membahas istilah dan pengertian MOU, pengaturan MOU, tujuan dibuatnya MOU, dan jenis-jenis MOU. Kami beranggotakan Husnul Khotimah, Ahwan Putri Rahma Melia, Roy Bastanta, dan Salsabila Mutiara Fadilah. Istilah dan pengertian MOU. Apa sih MOU itu? Istilah MOU atau Memorandum of Understanding terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama memorandum, yaitu suatu ringkasan pernyataan secara tertulis yang isinya menjelaskan mengenai syarat sebuah perjanjian atau transaksi. Yang kedua, understanding, yaitu suatu pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya yang sifatnya informal atau persyaratan yang longgar. Selanjutnya pengertian MOU menurut para ahli. Menurut Erman Raja Guguk, arti MOU adalah suatu dokumen yang isinya memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari Memorandum of Understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat. Menurut Munir Fuadi, arti MOU adalah perjanjian pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail. Karena itu, Memorandum of Understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai aspek lain-lain dari MOU relatif sama dengan perjanjian lainnya. Jadi, MOU atau Memorandum of Understanding adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang dicantumkan dalam suatu dokumen formal. Dilansir dari laman resmi Investopedia, MOU bukanlah suatu dokumen yang sifatnya terikat badan hukum. Tetapi, dengan adanya perjanjian yang dilakukan secara tertulis ini, maka kedua belah pihak atau lebih tersebut secara jelas menyatakan bahwa mereka ingin bekerja sama untuk menjalankan suatu program. Di Indonesia sendiri, MOU ini lebih dikenal dengan sebutan Nota Kesepakatan, Nota Kesepahaman Perjanjian Pendahuluan atau Perjanjian Kerjasama. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ternyata tidak mencatat adanya hukum maupun peraturan terkait MOU atau Nota Kesepakatan. Meskipun begitu, dilansir dari laman resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dijelaskan bahwa sebenarnya banyak sekali surat perjanjian yang didasarkan pada ketentuan di pasal 1338 KUH Perdata atau pasal 13120 terkait syarat sahnya suatu perjanjian. Pembuatan MOU ini bisa dinilai sebagai titik awal dalam hal negosiasi karena berisi penjelasan terkait apa saja yang bisa dilakukan dan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut. MOU juga bisa ditemukan dalam berbagai perjanjian bisnis maupun berbagai agenda formal lain. Jadi, pada dasarnya, MOU bukanlah suatu dokumen yang mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat. Namun, dalam dunia bisnis, nota kesepahaman ini seringkali diklaim sebagai suatu kontrak dan juga memiliki kekuatan yang mengikat secara moral. Hal tersebut akan membuat siapapun yang terlibat dalam perjanjian untuk tidak bisa membatalkan apa saja yang sudah disepakati dengan mudah. Dari penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa MOU adalah sesuatu yang masih pra-kontrak. Untuk itu, biasanya dilakukan dalam MOU akan dicantumkan intention to create legal relation oleh kedua belah pihak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara Fadilah, NPM 19420111037 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan MOU. MOU tidak lain adalah merupakan perjanjian pendahuluan. Maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan MOU pada ketentuan buku 3 KUH Perdata yang sifatnya terbuka membawa konsekuensi pada materi muatan atau substansi dari MOU yang terbuka. Artinya, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan MOU akan mengatur apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan, kehati-hatian, dan susila yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Serta sepanjang penyusunan MOU itu memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian, syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata. 1. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. Kedua, para pihak yang membuat perjanjian adalah pihak yang cakap. Ketiga, perjanjian dibuat karena ada hal tertentu dan serta hal tersebut merupakan hal yang halal. Kemudian, kekuatan mengikat MOU terdapat dua pendapat. Pendapat yang menyatakan bahwa MOU kekuatan mengikat dan memaksa sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang MOU dan materi muatan MOU, diserahkan kepada para pihak yang membuatnya, serta bahwa MOU adalah merupakan perjanjian pendahuluan. Bukan berarti MOU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan MOU atau Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding itu sendiri adalah sebuah dokumen formal yang menandakan adanya sebuah kerjasama. MOU ini seringkali menyatakan tujuan bersama dan tidak lebih. MOU dapat digunakan untuk menguraikan operasi program sehingga berfungsi dengan caranya tertentu. Baik, ini adalah tujuan dibuatnya MOU. Ada 4 tujuan dibuatnya MOU. Yang pertama itu ada prospek belum jelas. MOU dibuat bisa karena prospek bisnis yang belum jelas, sehingga belum bisa dipastikan apakah deal kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti. Untuk menghindari kesulitan dalam hal pembatalan suatu agreement nantinya, dibuatlah Memorandum of Understanding ini yang mudah dibatalkan. Yang tujuan kedua yaitu penandatanganan kontrak dan negosiasi yang masih lama. Karena dianggap penandatanganan kontrak masih lama dengan negosiasi yang alot, karena itu daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatanganinya kontrak tersebut, dibuatlah Memorandum of Understanding ini yang akan berlaku untuk sementara waktu. Selanjutnya, yang ketiga, karena masih ragu-ragu. Karena masing-masing pihak dalam perjanjian ini masih ragu-ragu dan masih perlu waktu untuk memikirkan hal menandatangani suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah MOU ini. Yang keempat atau yang terakhir itu dibuat oleh sebagian eksekutif perusahaan. Karena Memorandum of Understanding dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga dalam suatu perjanjian yang telah rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-stafnya yang lebih rendah tetapi lebih menguasai teknis. Sekian tujuan dibuatnya MOU. Terima kasih. Jenis-jenis MOU, Memorandum of Understanding. MOU menurut negara dibuatnya. 1. MOU bersifat nasional. Jenis MOU bersifat nasional dan kedua belah pihaknya adalah warga negara atau berbadan hukum Indonesia. Misalkan saja MOU yang dibuat antara penduduk Indonesia asal Sulawesi dengan MOU yang dibuat oleh penduduk asal Kalimantan. 2. MOU bersifat internasional. Jenis MOU ini bersifat internasional. Misalkan pemerintah Indonesia membuat nota kepemahaman dengan negara asing. MOU berdasarkan kehendak para pihak yang membuat. 1.
Membina ikatan moral. Semua pihak membuat nota kesepamahaman memiliki tujuan untuk membina ikatan moral saja di antara mereka. Karena tidak adanya pengikatan secara yuridis, semua pihak, maka isi dalam MOU ditegaskan bahwa MOU hanyalah bukti adanya niat dari semua pihak yang berunding untuk di kemudian hari untuk membuat kontrak. 2. Kesepakatan diri untuk mengikat diri dalam suatu kontrak. Para pihak yang membuat nota kesepamahaman memang ingin mengikatkan diri dalam kontrak, tapi baru ingin mengatur kesepakatan yang umum saja. Hal ini berarti hal-hal yang mendetail akan diatur kemudian hari dalam kontrak yang lebih lengkap. Di dalam isi MOU sengaja dibuat pernyataan yang tegas bahwa semua pihak telah mengikatkan diri untuk membuat kontrak yang lebih lengkap untuk mengatur mereka di kemudian hari. 3. Kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak tapi belum bisa dipastikan. Para pihak yang ada dalam MOU memiliki niat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam satu kontrak, tapi hal tersebut masih belum bisa dipastikan, mengingat adanya kondisi atau keadaan tertentu yang tidak bisa dipastikan.